Pustaka Al-Ilmu, Jalan Bungu Raya, nomor 42, Perumnas Bekasi, telepon 706 75 299. Wajib dia mengikuti pemahaman salafus saleh, ittiba kepada beliau, jangan mengikuti manhaj salaf ini, karena ini jalan selamat. Tidak boleh mengikuti jalan yang lain, karena orang yang mengikuti selain jalan salafus saleh, selain manhaj para sahabat, dia pasti sesat dan dijamin dia, diancam dia dengan masuk neraka. Hakikat cinta kepada Nabi SAW yaitu dengan ittiba, bukan dengan ibtidah. Ittiba artinya mengikuti sunnah Nabi, ibtidah artinya berbuat bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita selalu memohon kepada Allah agar kita diberikan ats-tsabat, istiqamah di atas manhaj yang hak, Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Dan itu yang kita selalu memohon kepada Allah agar kita diberikan istiqamah, diberikan thabat hatta al-mamat, sampai kita meninggal dunia. Kemudian nikmat lagi yang Allah karuniakan kepada kita, diberikannya kita hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i, yang merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Dan ini harus terus kita menuntut ilmu syar'i, sebab dengan kita menuntut ilmu, kita akan dimudahkan jalan kita oleh Allah SWT ke surga. Dengan kita menuntut ilmu syar'i, Allah akan lapangkan dada kita. Dengan kita menuntut ilmu syar'i, Allah akan berikan rahmat dan barokahnya kepada kita. Dengan kita menuntut ilmu syar'i, Allah akan angkat dan akan hilangkan kebodohan dari kita. Dengan kita menuntut ilmu syar'i, Allah juga akan memudahkan kita untuk memahami agama ini dan yang lainnya dari manfaat kita menuntut ilmu syar'i. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Pada hari ini tanggal 12 Rabiul Awal 1432 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 15 Februari 2011, di Masjid Jami' Bintaro ini kita akan membahas buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan tentang konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sebutkan dalam buku ini ada beberapa bab atau fasal, yaitu ada 11, dan semua nggak mungkin untuk kita bahas seluruhnya,
dalam waktu 2 jam. Tentunya ada beberapa yang kita akan bahas yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Kita akan bahas dan kita akan mulai tentang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu pada poin yang keempat atau pada fasal yang keempat, yaitu iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama yang berkaitan dengan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkaitan dengan nasab beliau. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan umat Islam ini untuk melaksanakan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 128, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 128, "Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa telah datang kepada kalian seorang rasul. Rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min anfusikum, dari diri kalian, yaitu dari manusia, bukan dari kalangan malaikat, dari bangsa Arab, dan mempunyai nasab yang mulia. Min anfusikum azizun alaihi ma'anittum, terasa berat olehnya penderitaan kalian. Artinya terasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa berat kalau seandainya umat Islam ini berat dalam melaksanakan syariat. Nabi itu terasa berat bagi beliau kalau umat Islam ini berat dalam melaksanakan syariat. Karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan agama ini dengan mudah. Karena itu beliau bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam ini agama yang mudah. Karena itu Nabi SAW mendakwakan Islam ini mudah, tidak ada satupun yang sulit. Semua syariat Islam ini mudah, tidak ada satupun yang sulit. Kemudian di dalam ayat-ayat yang lain juga Allah SWT menyebutkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Dan juga Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan untuk menyulitkan manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Taha, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kata Allah, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini untuk menyusahkan manusia, menyulitkan manusia. Jadi Nabi diutus oleh Allah untuk memudahkan manusia. Kemudian selanjutnya, harisun 'alaikum, berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam harisun 'alaikum. Haris yaitu harisun ala hidayatikum, berkeinginan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian, berkeinginan keras untuk memberikan petunjuk kepada kalian. Kemudian bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin beliau sangat kasih dan sayang. Rasulullah SAW itu sayang kepada orang-orang mukmin. Karena sayangnya beliau kepada orang-orang yang beriman, beliau menjelaskan kepada manusia ini jalan yang membawa kepada keselamatan dan yang menjauhkan mereka dari api neraka. Saya ulangi, Nabi itu sangat kasih dan sayang kepada umat Islam. Karena itu Nabi SAW menjelaskan kepada umat Islam ini yang membawa mereka ke surga, Nabi jelaskan. Yang membawa mereka ke neraka, Nabi jelaskan. Itu sayangnya Nabi kepada umat Islam. Yang pertama kali Nabi jelaskan kepada umat Islam ini yaitu tauhid, mentauhidkan Allah. Karena sayangnya beliau
maka beliau menjelaskan tentang tauhid kepada Allah dan beliau jelaskan tentang syirik dan bahayanya syirik. Karena sayangnya beliau kepada umat Islam, beliau jelaskan tentang sunnah dan beliau larang manusia dari perbuatan bid'ah. Karena tauhid akan membawa manusia kepada keselamatan dunia akhirat, dan syirik dan bid'ah akan membawa manusia kepada celaka di dunia dan juga di akhirat. Itu sayangnya Rasulullah kepada umat Islam. Karena itu pengikut Rasulullah SAW, yaitu umat Islam, para da'inya, mereka wajib menjelaskan kepada umat Islam ini yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah, dan tidak boleh disembunyikan oleh mereka. Kalau mereka sayang kepada umat Islam, maka mereka harus jelaskan kepada umat Islam jalan yang lurus, yang membawa mereka ke surga dan menjauhkan mereka dari api neraka. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raufur rahim, kasih dan sayang kepada umat Islam ini. Karena itu nggak mungkin Rasulullah tidak menjelaskan agama ini kepada umat Islam dengan jelas, yang membawa, nggak mungkin, tentang tauhid, tentang rububiyah, uluhiyah, asma was sifat dan yang lainnya. Nggak mungkin Nabi nggak jelaskan. Tentang manhaj yang selamat, yang membawa manusia ke surga, nggak mungkin Nabi nggak jelaskan, karena beliau sayang kepada umat Islam. Ikhwan fillah, azakumullah. Kita lihat tentang keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mengenal nasab beliau, mengenal nasabnya Rasulullah SAW. Jadi umat Islam cinta kepada Nabi Muhammad SAW dari semua segi. Beliau adalah orang yang berhak untuk dicintai dan diikuti. Saya sebutkan beberapa ayat lagi yang menunjukkan bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai keutamaan yang besar, anugerah yang besar kepada umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran, wal hikmah yaitu As-Sunnah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sebelumnya mereka sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Jadi nikmat yang besar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah, azakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai nasab yang mulia, keturunan yang mulia, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang mulia. Dari semua makhluk yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua makhluk, dari langit, bumi, arsy dan semua yang ada, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Al-Qur'an hanya ada satu orang yang Allah bersumpah dengan namanya, itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari makhluk ini ada Allah bersumpah dengan matahari, dengan bulan, wasyamsi waduhaha atau wadduha atau walaili wal asr dan yang lainnya. Tapi dengan manusia Allah bersumpah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam Al-Qur'an kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah Al-Hijr di ayat 72. Allah berfirman, la'amruka innahum lafi saqratihim ya'mahun. La'amruka, kata Allah, demi umurmu, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kemabukan mereka dan dalam kesesatan mereka. La'amruka, Allah bersumpah dengan Nabi Muhammad SAW. La'amruka innahum lafi saqratihim ya'mahun. Demi umurmu, sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mereka terombang-ambing dalam
kemabukan mereka, dalam kesesatan mereka. Kemudian juga Allah turunkan surah kepada Nabi Muhammad, yaitu Wadduha, dan juga yang lainnya. Kemudian tentang keutamaan nasabnya, Nabi SAW bersabda dari Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu an, qal sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinana wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak Ismail, dan Allah memilih Quraisy dari Kinanah, dan Allah memilih dari Quraisy Bani Hashim, dan Allah memilih aku dari Bani Hashim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga ikhwan fillah azakumullah, tentang keutamaan akhlaknya. Jadi kalau orang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, yang pertama dibicarakan tentang nasabnya yang paling mulia, kemudian juga tentang akhlaknya. Dijelaskan oleh Bara, kata Bara, kana Rasulullah SAW ahsanan nasi wajhan wa ahsanahu khalqa, laisa bitawil al-ba'in wala bil qasir. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik wajahnya, yang paling baik bentuk tubuhnya. Beliau tidak tinggi dan tidak pendek. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Kemudian juga disebutkan oleh Bara ketika ditanya tentang wajahnya Rasulullah SAW, apakah seperti pedang? Dijawab, la bal mithlal qamar, bahkan seperti bulan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga dikatakan oleh Anas radhiyallahu an, kata Anas, ma masastu hariran wala dibajan alyana min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala syamamtu rihan qat aw araqan qat atyaba min rihin aw araqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, tidaklah aku menyentuh sutra yang tipis maupun sutra yang tebal yang lebih lembut daripada tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah aku mencium aroma wangi-wangian atau keringat yang lebih wangi dari keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini asli. Makanya keringatnya Rasulullah ditadah oleh sahabat karena wanginya. Keringatnya Rasulullah wangi. Orang yang hatinya bersih, maka keringatnya pun juga wangi. Dan Rasulullah asli, keringatnya sampai ditadahi oleh sahabat karena wanginya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebagaimana juga disebutkan oleh Abu Juhaifah, bahwa Abu Juhaifah menyebutkan bahwa dia melihat Rasulullah SAW, kata beliau, dan aku mencium aroma beliau yang lebih wangi dari minyak kasturi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Manaqib. Semua ini yang saya bacakan tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Manaqib. Kemudian tentang akhlaknya. Kalau ini tentang yang tadi saya sebutkan, yang kedua tentang husnu khalqihi. Artinya tentang postur tubuhnya. Yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Baik wajahnya, kulitnya, tangannya, semuanya paling baik Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga tentang akhlaknya. Akhlaknya Rasulullah SAW. Allah menyebutkan dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Dan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an, dan akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Dan Rasulullah mempunyai akhlak yang mulia, dan beliau adalah orang yang pemalu. Bahkan dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa arda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah itu lebih malu daripada wanita yang dipingit. Artinya malu itu tidak mau melanggar syariat. Yang dikatakan malu itu yaitu perangai yang mencegah orang untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang dikatakan malu. Malu itu perangai yang mencegah orang untuk berbuat dosa dan maksiat. Itu yang dikatakan malu. Itu al-haya. Dan akhlak Islam ini al-haya.
Kata Nabi SAW, inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya. Setiap agama punya akhlak, dan akhlak Islam adalah malu. Jadi malu perangai yang mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Dan juga akhlak yang dia mendorong dia untuk memenuhi hak orang yang punya hak, itu malu. Kemudian juga di antara akhlak Rasulullah disebutkan juga oleh Anas, kana Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqa. Adalah Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan juga di antara akhlak Rasulullah SAW, dia baik kepada manusia, tidak pernah mengucapkan kalimat yang kotor, tidak pernah mengucapkan kalimat yang jorok. Sebagaimana kata Abdullah bin Amr bin As, kata beliau, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Rawahul Bukhari. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi SAW bukanlah orang yang keji, bukan orang yang kotor mulutnya. Dan beliau bersabda, sesungguhnya orang yang terpilih dan terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Begitu juga Nabi SAW adalah orang yang banyak sedekah, banyak memberi, dermawan. Sebab bakhil, pelit, kikir termasuk akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Dan tidak akan bertemu pada hati seorang mukmin antara iman dengan kebakhilan. Tidak akan bertemu pada hati seorang mukmin antara iman dengan kebakhilan. Kalau dia beriman, maka dia harus banyak sedekah, terbuka tangannya, banyak membantu, banyak menolong orang. Jadi bukannya pelit. Maka Nabi SAW adalah orang yang ajwad, jud, dermawan. Ajwad yang paling dermawan, terutama di bulan Ramadan. Sepanjang tahun Nabi adalah orang yang dermawan. Sepanjang tahun, setiap ada orang yang datang meminta, diberikan oleh Rasulullah SAW. Tapi untuk Ramadan itu lebih lagi daripada itu, lebih lembut daripada angin yang berhembus, kata Ibnu Abbas. Kemudian tentang syajaahnya, keberaniannya, Nabi adalah orang yang paling berani. Nabi adalah orang yang paling berani. Dari semua manusia yang paling berani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keberanian beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh sahabat, tidak ada seorang pun yang bisa menyamai tentang beraninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaja'ah. Dan ini termasuk akhlak yang mulia, keberanian itu. Kemudian juga Nabi adalah orang yang paling takwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh manusia, orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebutkan bahwa saya akan sholat malam selama-lamanya. Yang satu mengatakan saya akan puasa selama-lamanya, yang satu mengatakan saya tidak nikah. Maka Nabi marah. Dan Nabi mengatakan, ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisa faman raqiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi, ketika ada 3 orang yang datang menanyakan tentang ibadah Nabi, dijawab oleh istri Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengatakan, saya akan sholat malam selama-lamanya, saya tidak tidur, saya akan puasa selama-lamanya. Yang ketiga, saya tidak menikah, untuk beribadah kepada Allah supaya lebih sempurna ibadahnya. Dibarangnya oleh Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kalian yang mengatakan demikian dan demikian, demi Allah, kata beliau, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Aku puasa, aku juga berbuka. Aku sholat, aku juga tidur. Aku sholat malam, aku juga tidur. Dan aku menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Jadi Nabi SAW adalah orang yang paling takut kepada Allah,
dan paling bertakwa. Dan Nabi juga orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya lagi Nabi adalah orang yang sangat sayang kepada umatnya. Seperti tadi ayat yang saya sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian yang menyulitkan dia apa yang menyulitkan kalian, berkeinginan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian dan kepada orang mukmin kasih dan sayang. Dan juga ayat dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat atas sekalian alam. Dan begitu juga Nabi SAW memberikan perumpamaan. Karena sayangnya kepada umat Islam ini, Nabi memberikan perumpamaan. Nabi bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, innama mathali wa mathalu ummati kamathali rajulin istauqada naran faja'alatid dawabu wal farashu yaqa'na fi fa ana akhidhum bihujuzikum wa antum taqahhamuna fihi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya perumpamaan aku dengan perumpamaan umatku seperti seorang yang menyalakan api. Lantas mulai binatang, serangga, laron itu masuk ke dalam api itu. Fa ana akhidhum bihujuzikum, aku sudah menarik ikat pinggang kalian. Aku tarik kalian supaya tidak masuk ke dalam api. Wa antum taqahhamuna fihi, tapi kalian tetap untuk masuk ke dalam api. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis ini, Nabi memberikan perumpamaan bahwa diutus Nabi Muhammad SAW dengan neraka, yaitu Nabi mengumpamakan seperti orang yang menyalakan api, kemudian binatang itu mendekat kepada api itu. Orang yang menyalakan api sudah menyingkirkan, bagaimana supaya tidak masuk ke dalam api, tapi lepas. Perumpamaan Nabi Muhammad demikian juga dengan umatnya. Nabi sudah mengingatkan umat ini jalan selamat, ini jalan yang membawa ke surga, ini yang membawa ke neraka, jangan kalian lakukan yang membawa ke neraka. Tapi umat Islam melanggar perbuatan-perbuatan yang Nabi larang, yang memasukkan mereka ke dalam neraka. Apakah itu syirik, apakah itu bid'ah, apakah itu maksiat, sehingga mereka lepas dari tangannya Rasulullah yang dengan itu mereka masuk neraka. Ya, Nabi sudah memberikan perumpamaan. Aku seperti orang yang menyalakan api, tapi kalian tetap berusaha untuk masuk ke dalam api. Aku sudah tarik jangan masuk ke dalam api, tapi kalian lepas dari tanganku. Ini sayangnya Rasulullah kepada umat Islam. Rasulullah jelaskan semua yang membawa manusia ke surga, Nabi jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Sudah jelaskan lengkap. Tapi manusia tetap masih melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik, yang bid'ah, yang maksiat, yang dengan itu dia lepas dari peringatannya Rasulullah, sehingga dengan itu mereka masuk neraka. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama tentang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentang iman kepada Nabi Muhammad SAW juga yang antum perhatikan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, nggak ada lagi Nabi sudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sebutkan di sini, antum lihat di halaman 38, di halaman 37 dan 38. Ini tentang mengimani Nabi Muhammad SAW, bahwa Ahlussunnah menyaksikan dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, wa kana Allah bikulli syai'in alima." Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40, Muhammad bukanlah bapak dari seorang di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi.
dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Ahzab ayat 40. Allah menyebutkan di sini bahwa Nabi Muhammad khataman nabiyyin, penutup para nabi. Dan Nabi bersabda, "Wa innahu sayakunu fi ummati kadzdzabuna thalathun, kullukum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Dan sesungguhnya akan muncul pada umatku pendusta, kadzdzab, para pendusta, tukang dusta, jumlahnya 30 orang. Mereka semua mengaku sebagai nabi, sedangkan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi sepeninggalku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih menurut syarat Muslim dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Juga Nabi bersabda, "Li khamsatu asma, ana Muhammadun wa Ahmadu wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu biyal kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqib laisa ba'di nabiyyun." Aku memiliki 5 nama. Aku Muhammad, itu yang terpuji. Aku adalah Ahmad, yang banyak memuji. Aku adalah Al-Mahi, penghapus, di mana melalui perantaranku Allah menghapus kekufuran. Aku adalah Hasyir, pengumpul, yang mana manusia akan dikumpulkan di hadapanku pada hari kiamat. Aku juga mempunyai nama Al-Aqib, belakang atau penutup. Tidak ada lagi nabi yang datang sesudahku. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Jadi ini kewajiban kita meyakini dan mengimani bahwa nabi yang terakhir. Berarti nggak ada nabi sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengaku nabi sudah Nabi Muhammad, berarti dia kafir dan keluar dari Islam. Kalau ada orang yang mengaku adanya nabi sudah Nabi Muhammad, maka dia kafir dan keluar dari Islam. Dan orang yang meyakini demikian, maka dia kafir dan keluar dari Islam. Dan ini keyakinan umat Islam. Maka Ahmadiyah bukan dari Islam. Ahmadiyah bukan Islam, kafir. Dan ini harus disampaikan kepada pemerintah untuk melarang Ahmadiyah. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu poin yang kelima, tentang hak-hak Nabi Muhammad SAW yang wajib dipenuhi oleh umatnya. Pembahasan yang kedua yaitu hak-hak Nabi Muhammad SAW yang wajib dipenuhi oleh umatnya. Itu poin yang kelima atau pasal yang kelima dari buku ini. Tentang hak Nabi Muhammad SAW yang wajib dipenuhi oleh umatnya. Yang pertama, mengimani Nabi Muhammad SAW dan apa yang beliau bawa. Jadi mengimani semua apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh mengingkari sedikit pun juga dari apa yang beliau bawa. Wajib mengimani. Jadi apa yang beliau bawa kita wajib mengimani semuanya dan wajib untuk melaksanakannya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil, yang dilarang kamu tinggalkan. Karena itu datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib diimani oleh semua manusia. Wajib diimani oleh semua manusia. Apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, apakah dia Hindu atau Buddha atau yang lain, mereka wajib mengimani Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka tidak mengimani Nabi Muhammad SAW dan mereka tidak masuk ke dalam Islam, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka semua harus mengimani Nabi Muhammad SAW. Wajib mengimani. Sampai Nabi mengatakan, kalau seandainya Nabi Musa hidup sekarang ini, dia wajib beriman kepadaku, wajib mengikuti apa yang aku bawa. Maka Nabi Isa nanti turun di akhir zaman, alaihissalatu wassalam, turun di akhir zaman, dia tidak membawa syariat yang baru, mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi yang diri Muhammad di tangan Allah, tidaklah mendengar siapa saja, tidaklah mendengar aku diutus, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka.
Jadi sudah diutus Nabi Muhammad SAW, maka seluruh umat ini wajib mengimani Nabi Muhammad SAW. Kalau dia tidak beriman, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Apakah dia Yahudi atau Nasrani? Ini dalil yang sahih. Dan juga ayat Al-Quran yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan dia menjadi orang-orang yang merugi. Dia akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Karena itu orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang tidak beriman setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Allah firmankan dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Dan orang-orang musyrikin tempat tinggal mereka di neraka jahanam. Mereka kekal dalamnya dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Allah yang firmankan dalam surah Al-Bayyinah. Jadi wajib mengimani Nabi Muhammad SAW dan apa yang beliau bawa. Yang kedua, tentang hak Nabi Muhammad, yaitu wajib taat kepada beliau SAW dan larangan untuk durhaka kepadanya. Wajib taat. Bab dengan taat kepada Rasulullah dijamin masuk surga. Dengan taat kepada Rasulullah dijamin dengan surga. Tapi kalau durhaka, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 13 ayat 14. Surah An-Nisa ayat 13 14. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Itulah batas-batas Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukum Allah, niscaya Allah memasukkan dalam api neraka, dia kekal dalamnya dan dia mendapatkan azab yang menghinakan. Jadi orang yang taat dijamin dengan surga, yang tidak taat maka dia akan masuk neraka. Karena itu umat Islam yang taat kepada Rasulullah dijamin dengan surga. Karena itu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Nabi SAW bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang masuk surga itu? Man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang durhaka padaku, maka dia enggan masuk surga. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang ketiga yaitu ittiba. Ittiba kepada beliau SAW dan menjadikan beliau teladan dalam semua urusan. Dan ini akan kita bahas insyaallah pada pembahasan yang ketiga insyaallah, tentang wajibnya kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Bahwa Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran ayat 31. Kemudian yang keempat, mencintai beliau lebih daripada cinta kepada keluarga, anak, orang tua dan seluruh manusia. Ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 24. Kemudian hadisnya Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi bersabda, tidaklah beriman seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya
melebihi kecintaannya kepada anaknya, orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Jadi Nabi SAW wajib kita cintai lebih dari cinta kita kepada orang tua kita, lebih dari cinta kita kepada istri, lebih dari cinta kita kepada anak dan seluruh manusia. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Nasai dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi mencintai beliau lebih dari cinta kepada keluarga, anak, orang tua dan seluruh manusia. Itu wajib untuk melaksanakan perintah-perintah beliau. Sebab kalau cinta kepada Nabi, wajib dia untuk taat kepada beliau. Kalau dia cinta kepada Nabi, dia wajib ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kelima, di antara hak Nabi Muhammad SAW yang wajib dipenuhi oleh umatnya, yaitu menghormati beliau, memuliakan beliau, membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila. Allah berfirman dalam surah Al-Fat ayat 9, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, bertasbih pagi dan petang. Itu menghormati Nabi. Di antara mufassirin menafsirkan liyuwaqqiruhu. Tuwaqqiru artinya menghormati beliau. Wa tu'azziru membela beliau, wa tuwaqqiru yaitu menghormati beliau. Wa tusabbihu yaitu bertasbih kepada Allah bukratan wa asila. Menghormati Nabi, ikhwan fillah, azakumullah. Menghormati Nabi yaitu bukan dengan menyanjung beliau, bukan dengan memuji beliau, bukan juga dengan merayakan perayaan Maulid Nabi, bukan. Yang nanti insya Allah kita akan bahas. Tapi menghormati Nabi, memuliakan beliau, yaitu kita cinta kepada beliau, taat kepada beliau, ittiba kepada beliau, melaksanakan sunnah-sunnahnya, menjauhkan perbuatan syirik dan bid'ah, kemudian juga membela dari orang-orang yang mencela, mencaci maki beliau atau menghinakan beliau, membela Rasulullah SAW dan membela sunnahnya, kemudian juga membela istri-istri beliau, menghormati istrinya dari caci makian orang-orang yang mencaci maki, seperti orang-orang Syiah laknatullahi alaihim yang mencaci maki istri Nabi, menghina istri Nabi, bahkan menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Dan menghormati beliau juga diantaranya menghormati para sahabat beliau yang membantu dan juga bersama-sama menegakkan agama Islam ini. Maka nggak boleh mencela para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kita juga melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dan juga kita membela dari orang-orang yang mencela sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, yaitu berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, bersalawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya. Dan kita dianjurkan untuk membanyakkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama dalam majelis seperti ini, setiap disebutkan nama Nabi Muhammad, kita menyebutkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Setiap disebutkan nama Nabi, kita salawat. Sebab Nabi bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang disebutkan namaku tapi tidak salawat kepadaku. Makanya kita harus memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap waktu dan setiap saat. Terutama kita banyakkan lagi ketika malam dan hari Jumat. Ketika malam dan hari Jumat. Karena Nabi menganjurkan kita untuk membanyakkan salawat, sebagaimana hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Disuruh kita membanyakkan salawat pada malam dan hari Jumat. Dan kita dianjurkan salawat setiap saat.
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang banyak salawat kepada beliau dengan salawat yang sesuai dengan sunnahnya, maka tempatnya dekat dengan beliau pada hari kiamat nanti. Dan setiap kita salawat kepada beliau 1 kali, Allah akan salawat kepada kita 10 kali. Man shalla alayya wahidatan sallallahu biha 10. Barang siapa yang salawat kepadaku 1 kali, Allah akan salawat kepadanya 10 kali. Jadi kita membanyakkan salawat. Tapi salawat yang sunnah tidak seperti dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan mengada-adakan salawat-salawat yang bid'ah, bahkan yang syirik. Apakah itu salawat Badar, salawat Al-Fatih, salawat Basyishi, atau salawat-salawat yang lain. Dan ini dibikin oleh siapa? Dibikin oleh orang-orang tarekat. Jadi kalau orang tanya, yang pertama kali bikin salawatnya siapa? Yang pertama kali bikin salawat yang bid'ah adalah orang-orang tarekat. Sama seperti kubur-kubur yang dibangun, yang pertama kali yang bangun adalah orang-orang tasawuf, orang tarekat. Dan tarekat ini ratusan. Setiap tarekat punya tarekat sendiri. Setiap tarekat punya tarekat sendiri. Setiap tarekat punya cara sendiri dalam ibadah kepada Allah. Ya, setiap tarekat punya tarekat. Setiap tarekat punya cara dalam ibadah kepada Allah. Punya salawat sendiri yang berbeda dengan yang lain. Dia ingin beda dengan yang lain. Ini semua beda. Dalam Islam nggak ada tarekat. Dalam Islam tidak ada tasawuf. Tidak ada. Dan itu muhdats, itu adalah bid'ah. Jadi yang kita ikut apa yang Nabi ajarkan. Islam sudah sempurna, yang Nabi ajarkan itu kita ikut. Jangan membuat cara-cara yang baru dalam agama. Salawat yang sempurna yang kita harus ucapkan, salawat Ibrahimiyah. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang sempurna. Dan itu bisa dilihat di dalam buku sifat salat Nabi dan juga buku-buku yang lain. Dan saya bawakan juga dalam buku doa dan wirid tentang salawat-salawat yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh, wajib berhukum kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan ridho terhadap keputusan beliau. Jadi kalau sudah Rasulullah putuskan tentang satu perkara, kewajiban umat Islam untuk patuh dan taat kepada beliau. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga mereka tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surah An-Nisa ayat 65. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara, kewajiban kita untuk taslim, menerima. Tidak boleh menolak, tidak boleh membantah dengan perkataan atau dengan ra'yu atau dengan perasaan, atau dengan mengatakan ini ada pendapat imam seperti ini ada pendapat syekh seperti ini ada pendapat ulama seperti ini. Kalau sudah datang ketentuan dari Quran dan Sunnah, kewajiban dia untuk taslim. Tidak boleh membantah apa yang Allah dan Rasulnya putuskan, tidak boleh membantah dengan perasaan, tidak boleh membantah dengan ra'yu, tidak boleh membantah dengan perkataan seorang ustadz atau seorang syekh atau seorang imam atau seorang ulama, dan tidak boleh membantah dengan kias, dengan analogi, tidak boleh. Kewajiban untuk taslim dengan dasar ayat ini. Kemudian yang kedelapan. Jadi yang kedelapan, kita wajib menempatkan Rasulullah pada tempatnya. Tidak boleh gulu. Banyak orang yang gulu berlebih-lebihan, dan ini akan membinasakan. Nabi bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din." Kata Nabi, jauhkan diri kalian dari sikap gulu, berlebih-lebihan dalam agama. Sesungguhnya yang binasakan orang-orang sebelum kalian dengan sebab gulu, berlebih-lebihan. Jadi gulu ini berbahaya. Jadi kita wajib menempatkan beliau sebagai abduhu wa rasuluh. Kita mengucapkan bahwa beliau itu abduhu wa rasuluh, hamba
dan sebagai utusan, sebagai rasul. Kalimat Rasulullah sebagai hamba untuk menepis orang-orang yang gulu. Beliau meskipun sudah semulia-mulia makhluk, diangkat oleh Allah ke langit, dimi'rajkan ke langit, dan diberikan berbagai macam puluhan mukjizat, tapi beliau tetap sebagai hamba. Tidak boleh disembah. Tidak boleh orang menyamakan Nabi dengan Allah SWT, tidak boleh. Tidak boleh menyanjung sampai menyamakan beliau dengan Allah, tidak boleh. Tidak boleh juga orang berdoa meminta kepada beliau, tidak boleh. Tetap beliau sebagai hamba. Sebagai hamba, abduhu. Dan beliau sebagai rasul. Ini untuk menepis orang-orang yang lalai dalam melaksanakan ketaatan ke beliau. Meskipun beliau sebagai hamba, beliau sebagai rasul yang wajib ditaati dengan mutlak, wajib ditaati. Perintahnya wajib taati dan larangannya harus dijauhkan. Dan juga tidak boleh orang menganggap beliau mengetahui perkara yang gaib. Ini gulu, termasuk gulu ini. Menganggap bahwa beliau mengetahui perkara yang gaib. Nabi tidak tahu perkara yang gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah SWT. Kalau Nabi saja SAW tidak tahu perkara yang gaib, apalagi orang-orang yang di bawah Nabi. Apakah dia sahabat, apakah dia syekh, apakah dia imam, apakah dia ulama, atau dia wali, tidak ada seorang pun yang tahu perkara yang gaib. Tidak ada yang tahu. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada, Qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min duni multahada. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepada kalian. Katakanlah Muhammad, sungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah SWT. Ya, tidak ada yang tahu tentang yang gaib kecuali Allah, dan Nabi Muhammad tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Ini sewaktu beliau masih hidup, apalagi beliau sudah wafat. Maka orang-orang yang datang ke kuburan kiai, habib atau wali kemudian minta, dia sudah mendudukan kedudukan sama dengan Allah SWT. Karena yang dapat mengabulkan semua doa Allah. Dia wajib meminta kepada Allah, bukan kepada manusia. Mereka yang mati itu nggak bisa memberikan manfaat. Seandainya mereka masih hidup, nggak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Sebagaimana Rasulullah. Apalagi sudah mati, orang datang ke sana minta perlindungan, minta rezeki, minta dimudahkan urusan, minta jodoh, minta kedudukan. Kemudian minta kepada mereka agar dilindungi dari berbagai macam bahaya. Ini syirkun akbar. Ini syirkun akbar. Syirik yang paling besar. Mereka nggak bisa menolak bahaya atau mendatangkan manfaat. Dan mereka juga tidak tahu yang gaib. Nabi aja nggak tahu yang gaib. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 188, Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaghfartu minal khair wa ma massani su' in ana illa nadhir wa basyiru liqaumi yu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanya pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad SAW tidak tahu yang gaib dan tidak bisa menolak bahaya. Antum waktu terjadi perang Uhud, bagaimana Nabi SAW? Pecah ini, kepalanya luka, giginya juga beberapa yang rontok, gugur giginya. Kalau seandainya Nabi tahu yang gaib bahwa bakal kalah di perang Uhud, Nabi nggak akan pergi. Kalau Nabi bisa menolak bahaya, mesti nggak akan kena itu kepalanya, berlumuran dengan darah. Jadi Nabi tidak bisa memberikan manfaat dan tidak juga bisa menolak bahaya. Dan Nabi tidak tahu yang gaib. Ini Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran. Kalau Nabi demikian, apalagi orang yang derajatnya di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai hamba dan beliau sebagai Rasul. Nggak boleh kita lebihkan kedudukannya. Nggak boleh juga menyanjung-nyanjung beliau, yang nantinya akan menganggap beliau sebagai Tuhan. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari,
Kata Nabi, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdullah wa rasuluh faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian memuji atau menyanjung aku sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya, maka panggillah hamba Allah dan Rasulnya. Sekarang kita masuk pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga yaitu di poin yang ketujuh atau pasal yang ketujuh, yaitu ayat-ayat tentang wajibnya ittiba. Ini enggak semua kita bahas tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang ittiba. Kita akan bahas ayat yang pertama dalam surah Al-Imran ayat 31 di halaman 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah yang wafat tahun 774 Hijriah, kata beliau, ayat ini adalah sebagai pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mau menempuh jalan Rasulullah SAW. Maka orang ini telah berdusta dalam pengakuannya tersebut sampai ia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam semua ucapan dan perbuatannya, sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Karena itu, kata Ibnu Katsir, Allah berfirman, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta dari kecintaan kalian kepadanya, yaitu kecintaan Allah kepada kalian, dan ini lebih besar daripada yang pertama. Sebagaimana yang diucapkan oleh para ulama, yang penting bukan bagaimana kalian mencintai, akan tapi bagaimana kalian dicintai oleh Allah SWT. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi yang pertama mencintai Allah, yang kedua yaitu Allah mencintai kita. Yang paling besar yaitu Allah mencintai kita. Bukan yang pertama. Yang pertama kita mencintai Allah. Yang kedua Allah mencintai kita. Kalau yang pertama mencintai Allah, semua orang bisa mengatakan mencintai Allah. Hatta orang zindik, orang munafik dan yang lainnya bisa mengatakan kami cinta kepada Allah. Tapi bagaimana Allah mencintai kita? Nah, untuk mencintai, bagaimana Allah mencintai kita? Dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kita bisa mencintai, namun tidak setiap kita bisa dicintai. Sebab syarat untuk dapat dicintai oleh Allah dengan ittiba kepada Rasulullah SAW. Karena itu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dan para ulama salaf lainnya mengatakan, sebagian manusia mengatakan mencintai Allah, maka Allah menguji mereka dengan ayat ini. Maka ayat ini dikatakan ayatul mihnah. Ayat ini dikatakan ayatul mihnah, ayat cobaan, ujian. Sebab orang munafik mengatakan mencintai Allah. Tapi ketika diturunkan ayat ini, mereka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka bohong dalam cinta mereka kepada Allah. Jadi untuk mendapatkan kecintaan kepada Allah SWT, yaitu kita wajib ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian selanjutnya antum lihat di halaman 70. Perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an wa arda,
sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Beliau mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW ya'malu bihi illa amiltu bihi fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrin azigh. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, aku tidak meninggalkan sedikit pun amalan-amalan yang Rasulullah lakukan kecuali aku pun mengerjakannya, karena aku khawatir apabila aku tinggalkan satu saja perintah beliau maka aku akan sesat. Ini riwayat Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah. Sekarang kita lihat penjelasan Imam Abu Abdullah bin Ubaidillah bin Muhammad bin Battah rahimahullah yang wafat tahun 387 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Ibanah beliau mengatakan, wahai saudara-saudaraku, Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, ia takut apabila kesesatan menimpa dirinya jika ia menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ia menyalahi perintah Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana halnya akan ada di suatu zaman nanti di mana orang-orang di zaman tersebut mereka justru memperolok-olok Nabi mereka. Mereka memperolok-olok perintah Rasulullah SAW dan mereka berbangga dengan menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Sungguh kita memohon kepada Allah dari ketergelinciran dan kita mohon keselamatan dari amal yang jelek. Ini disebutkan dalam kitab Ibanah di juz yang pertama. Dan sekarang kita hidup, ini beliau hidup di abad keempat Hijriah, abad keempat, dan sekarang kita pada abad ke-15. Beliau sudah katakan nanti akan ada orang-orang yang memperolok sunnah-sunnah Nabi SAW. Terbukti sekarang ini memperolok-olok sunnah-sunnah Nabi, dan yang memperolok ini bukan hanya orang awam, yang menghina sunnah-sunnah Nabi ini bukan hanya orang awam, termasuk diantaranya para ustadz, dai dan kiai yang memperolok sunnah-sunnah Nabi SAW. Padahal sudah diingatkan tentang wajibnya kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Bahkan tidak boleh kita menyalahi perintahnya. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah SAW, takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Di sini disebutkan orang yang menyalahi perintah Rasulullah akan ditimpa azab yang pedih, yaitu terkena fitnah. Orang-orang yang menyalahi sunnah Rasulullah SAW, mereka itu akan terkena fitnah, akan ditimpa dengan azab yang pedih, yang bentuknya yaitu mereka terkena penyakit nifak atau beda atau hukuman di dunia atau nanti azab di akhirat, azab yang pedih. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita melihat di halaman 73 dan halaman 74. Beliau berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, wahai saudaraku, berhati-hatilah jika engkau membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, atau engkau menolak sunnah Rasulullah SAW karena mengikuti hawa nafsumu, atau membela madhabmu, atau membela syekhmu, atau membela gurumu, atau kalian menolak sunnah Rasulullah SAW karena engkau sibuk dengan dunia, atau mementingkan dunia, atau mengikuti syahwat. Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan ketaatan kepada seorang pun melainkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib berpegang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya seorang hamba menyalahi seluruh makhluk dan mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah tidak akan bertanya kenapa engkau menyalahi seluruh makhluk. Justru yang akan ditanya, kenapa seseorang tidak mengikuti Rasulullah SAW tetapi malah mengikuti madhab, mengikuti syekh, mengikuti guru atau kiai. Ya, guru ini banyak macamnya. Ya, di sini kita menyebutkan guru itu apakah itu kiai atau tuan guru atau ajengan atau yang lainnya. Syekhul Islam mengingatkan, janganlah engkau menyalahi sunnah Rasulullah, mengikuti madhab, mengikuti syekh, mengikuti guru.
Jika seseorang mengikuti Rasulullah SAW, justru inilah yang akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, jika ia menyalahi sunnah Rasulullah SAW, maka ia akan celaka dan binasa dunia dan di akhirat. Ketahuilah, hendaknya engkau dengar dan taat, ikuti dan jangan berbuat bid'ah. Nanti engkau akan tersesat, tidak akan barokah hidup dan amalmu, dan tidak ada kebaikan dari amal yang terputus, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang melakukannya, melakukan perbuatan bid'ah. Ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-16. Ikhwan fillah, azakumullah. Ini Syekhul Islam menjelaskan bahwa nanti kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, kenapa kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah? Sebab pertanyaan itu dua. Di awal-awal buku ini saya jelaskan akan ada dua pertanyaan. Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Yang pertama akan ditanya, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Apa yang kalian sembah? Yang kedua, bagaimana kalian menjawab panggilannya para rasul? Yang pertama berkaitan kalian mentauhidkan Allah atau tidak? Yang kedua pertanyaan, bagaimana kalian ittiba kepada Rasulullah atau tidak? Allah akan tanya kalian ittiba atau tidak kepada Rasulullah. Allah tidak akan tanya kepada kita, kenapa kita menyalahi banyak orang. Allah nggak akan tanya, kenapa kalian menyalahi banyak orang mengikuti Rasulullah. Allah nggak akan tanya. Tapi yang Allah tanya, kenapa kalian tidak mengikuti Rasulullah, tapi kalian mengikuti banyaknya orang. Itu akan ditanya. Jadi kita nggak usah khawatir dengan kita mengikuti sunnah, berpegang pada sunnah, menyalahi banyak orang, kita nggak usah khawatir. Karena Allah merintahkan demikian dan Nabi merintahkan demikian. Atau seperti sekarang umpamanya, orang banyak melakukan maulid, kita tidak mengadakan maulid, nggak ada masalah. Karena Nabi nggak melakukan, sahabat tidak melakukan, tabi'in tidak melakukan, dan para imam pun tidak melakukan. Jangan kita melihat kepada orang banyak. Orang banyak tidak akan menyelamatkan kita dari azab Allah SWT. Dan ukuran kita beragama bukannya banyak orang. Orang banyak bukan ukuran kebenaran, tapi ukuran kebenaran dengan kita ittiba kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Bukan orang banyak bukan ukuran kebenaran. Karena itu Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka itu hanya menyangka-nyangka dan mereka hanya berdusta. Jadi Allah sudah ingatkan, kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka semuanya akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Sebab kebanyakan manusia tidak tahu. Aktsarun nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak tahu. Yang terbanyak manusia pintar atau bodoh? Jahil. Kebanyakan manusia jahil. Dan kebanyakan manusia, kata Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Aktsarun nas la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Makanya dengan bersyukur kita kepada Allah, dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dengan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tentang ittiba, yang wajib kita ittiba kepada beliau dalam semua hal. Ittiba ini bukan sekedar masalah akidah saja, bukan masalah ibadah, termasuk juga masalah manhaj, masalah dakwah. Kita wajib ittiba kepada Rasulullah. Dalam kita berakidah harus ikut apa yang didakwakan Nabi Muhammad SAW. Wajib mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik, baik rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Kita wajib menetapkan semua sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Nabi sebutkan dalam sunnah. Tidak boleh kita mengingkari nama dan sifat Allah. Tidak boleh kita mentakwil. Tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Ini kaidah Ahlussunnah yang wajib kita yakini. Dan saya sebutkan dalam buku saya, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita wajib menetapkan semua sifat-sifat Allah. Tidak boleh kita mengingkari. Tidak boleh kita mentakwil. Tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, dan tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Kalau kita lihat sekarang, banyak dai atau ustadz yang mereka tidak tahu tentang nama dan sifat Allah.
Ima terkadang mereka mengingkari, ima terkadang mereka mentakwil, ima terkadang mereka menyamakan Allah dengan makhluknya, atau mereka menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Dan saya jelaskan dalam buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ini tentang akidah yang wajib kita mentauhidkan Allah. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah. Dan dakwah semua nabi dan rasul yaitu mentauhidkan Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Dan setiap rasul dakwanya adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, dijauhkan taghut. Maka semua dai juga harus demikian. Dakwanya mereka harus memulai dakwah tauhid. Bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, bukan masalah yang lain. Memulai dakwanya dengan mentauhidkan Allah. Ittiba kepada Rasulullah dengan ittiba dengan manhajnya beliau dalam dakwah. Bagaimana dakwahnya beliau? Memulai dakwah dengan tauhid. Bukan dengan masalah yang lain, bukan dengan tahdzir. Bukan mentahdzir orang, bukan. Mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Dan ini butuh waktu puluhan tahun untuk mendakwakan dakwah tauhid. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mendakwakan dakwah tauhid 950 tahun, siang dan malam. Dan Nabi Muhammad SAW 23 tahun mendakwakan dakwah tauhid. Jadi terus kita dakwakan dakwah tauhid kepada umat ini, mulai dari situ. Dakwah tauhid. Kemudian juga kita wajib ittiba untuk mengikuti manhaj yang hak, mengikuti pemahaman para sahabat, karena Allah memerintahkan demikian dan Rasulnya memerintahkan demikian. Jadi kalau orang mengatakan kami cinta kepada Nabi Muhammad SAW, wajib dia mentauhidkan Allah. Kalau dia mengatakan dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita ittiba kepada Nabi, ikut pada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Wajib dia mengikuti pemahaman salafus saleh, ittiba kepada beliau dengan mengikuti manhaj salaf ini, karena ini jalan selamat. Tidak boleh mengikuti jalan yang lain, karena orang yang mengikuti selain jalan salafus saleh, selain manhaj para sahabat, dia pasti sesat dan dijamin dia, diancam dia dengan masuk neraka. Diancam dengan masuk neraka. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama Ahlussunnah tentang wajibnya mengikuti manhaj para sahabat. Wajib, tidak boleh menyimpang dari manhaj mereka. Wajib mengikuti cara beragamanya mereka. Wajib mengikuti pemahaman mereka. Wajib mengikuti tentang akhlak mereka dan yang lainnya. Wajib. Dan dijelaskan panjang lebar oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Dijelaskan panjang lebar oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Dan saya juga menukil dari kitab beliau di dalam buku saya Mulia dengan Manhaj Salaf. Lebih dari 50 dalil tentang wajibnya kita ittiba kepada manhaj salaf. Jadi kalau orang mengatakan bahwa dia mencintai Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan bahwa kita wajib ittiba kepada Rasulullah, buktikan dari ceramah dia dan dakwah dia ittiba kepada sahabat. Ittiba tidak dia kepada sahabat? Kenyataannya tidak. Menganjurkan orang untuk ittiba kepada Rasulullah, dia sendiri tidak ittiba. Masih mengikuti pemahaman mereka, torekot mereka, manhaj mereka, hizib mereka, harokah mereka, yang gak ada manfaat sama sekali untuk kehidupan mereka dunia maupun di akhirat. Semuanya wajib kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Tidak boleh mengikuti jalan yang lain. Jalan menuju kepada Allah hanya satu. Jalan menuju kepada Allah hanya satu. Yang dapat mengantarkan manusia kepada keridhaan Allah dan ke surga hanya satu, yang telah ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran
dan juga Rasulnya. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus. Dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153. Ini jalanku yang lurus. Satu, ikuti, kata Allah. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Niscaya jalan itu akan menyesatkan kamu, mencerai-beraikan kamu jalan Allah. Demikian Allah perintah agar kamu bertakwa. Allah wasiatkan kita agar kita bertakwa. Satu jalan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Dan riwayat ini sahih sanadnya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi menggaris satu garis, kemudian di kanan kiri garis itu digaris beberapa garis. Kata Nabi, ini jalan yang lurus. Dibacakan ayat ini dalam surah Al-An'am 153. Ini jalan yang lurus, ikuti. Jangan ikuti jalan yang bercerai-berai ini. Setiap jalan ini, kata Nabi, ma min sabilin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Setiap jalan ini mesti ada syaitan yang mengajak kepadanya.